Pemirsa, mari bicara Sarpin Effect. Sebulan sudah berlalu pasca dikabulkannya pra-peradilan yang menyebut penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Kini ketok palu sang hakim seolah menginspirasi banyak tersangka korupsi. Mereka seakan berlomba mengajukan pra-peradilan. Hakim pemutus perkara ini, Sarpin Rizaldi, menjadi sosok penting. Dianggap pemicu lahirnya berbagai gugatan pra-peradilan. Telah hadir di studio Mata Najwa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Selamat malam, Pak Sarpin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Saya tahu tidak mudah bagi Anda untuk datang. Ya. Sempat dibujuk beberapa lama sampai akhirnya mau datang untuk berbicara Sarpin Effect. Anda sekarang hakim paling terkenal di negeri ini, Pak Sarpin. Sadar akan hal itu, Pak? Tidak tahu juga saya apa saya terkenal atau tidak. Tapi tidak merasa terkenal? Tidak. Saya yang pasti bagi saya, dalam hidup saya yang terberat barangkali mungkin malam ini. Yang terberat justru malam ini? Iya. Kenapa, Pak Sarpin? Iya, karena saya belum pernah ini datang ke Metro TV ini. Saya belum pernah duduk di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Tapi saya sudah terbiasa untuk menyidangkan perkara yang barangkali banyak ditonton oleh banyak orang. Termasuk yang kemarin salah satunya yang paling menghebohkan. Salah satunya itu. Yang paling menghebohkan negeri. Kita ingin tahu lebih banyak tentang sosok Sarpin Rizaldi yang banyak dibicarakan orang. Ini dia profilnya yang berikut ini. Hakim Sarpin Rizaldi menjadi sorotan setelah didaulat sebagai hakim yang memimpin sidang pra-peradilan penetapan tersangka calon Kapolri Budi Gunawan. Meraih gelar sarjana hukum pada 1986, Sarpin kemudian melanglang ke daerah sebagai hakim. Sebelum berkarir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Binjai. Penggemar musik rock ini juga pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain gemar bernyanyi, ayah dua anak ini juga mahir di lapangan hijau. Bahkan Sarpin Rizaldi pernah bergabung di klub Divisi 1 PS Hercules yang bermarkas di Stadion Menteng. Adakah yang berubah dari hidup Anda, Pak Hakim, setelah Anda menjadi orang yang begitu ditunggu-tunggu putusannya dalam kasus Budi Gunawan 1 bulan yang lalu? Saya kira tidak. Hidup saya seperti biasa sebagai seorang hakim pengadilan negeri. Tetap seperti biasa. Kalau tadi Mbak Nana katakan saya jadi orang terkenal, sebenarnya hakim itu tidak perlu terkenal. Dan juga tidak boleh dicerca. Dan juga tidak boleh dihujat. Seperti itu. Saya kira sama saja. Tidak boleh dicerca, tidak boleh dihujat. Anda merasa itukah yang Anda hadapi sekarang setelah putusan Anda keluarkan? Jelas. Jelas. Saya merasakan itu dan ketika saya sudah mendengar beberapa media yang menghujat saya, yang menghina saya akan laporkan ke polisi. Dan sudah Anda laporkan? Sudah. Ada yang sudah saya laporkan dan ada yang masih dikumpulkan data-datanya. Karena ini kan masalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Siapa saja itu yang sudah Anda laporkan ke polisi? Yang baru saya laporkan salah seorang mantan hakim agung. Saya kurang begitu hafal namanya. Itu yang saya kenal itu Ibu Komaria, Hakim Agung non-karier. Persisnya kenapa Anda laporkan Ibu Komaria? Cobalah dibayangkan, dikatakan saya hakim bodoh. Sekarang saya balik tanya sama Mbak Najwa, apakah seorang hakim mungkin bodoh? Karena dia diterima itu melalui suatu proses yang panjang. Jadi ini karena Anda merasa tercemar nama baik setelah di media disebutkan Hakim Sarpin hakim bodoh? Jelas. Itu bukan hanya penghinaan terhadap diri saya, juga penghinaan terhadap lembaga peradilan. Karena saya melaksanakan tugas saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Selain Ibu Komaria, mantan Hakim Agung, tadi Anda katakan sudah mendata. Jadi Anda persisnya sudah mengumpulkan siapa saja yang bernada miring terhadap Anda dan putusan Anda selama 1 bulan ini? Bukan hanya saya yang mengumpulkan. Karena saya sudah minta bantuan beberapa orang advokat sebagai kuasa hukum untuk mengumpulkan data. Kira-kira mana yang mencemarkan nama baik saya, mana yang menghina saya. Nanti saya laporkan. Jadi Anda sampai menyewa pengacara ya khusus untuk ini? Anda serius betul ini? Saya tidak pernah menyewa pengacara sampai hari ini. Cuman
dengan keadaan seperti ini, ternyata banyak rekan-rekan advokat ini yang mau saya mintain tolong tanpa bayar. Apa ya kepentingannya kira-kira advokat mau membela hakim tanpa bayar? Saya minta bantuan. Anda yang meminta bantuan? Iya. Hakim meminta bantuan pengacara? Iya, karena ini kan sekarang saya dalam keadaan dizolimi. Nama baik saya dicamarkan, saya difitnah, saya dihina. Tentu saya mempertahankan diri. Anda atau putusan Anda, Pak Hakim? Anda bisa menilai sendiri. Saya katakan sudah, dua-duanya itu. Saya dalam memutus perkara, melaksanakan tugas negara sebagai hakim yang diangkat oleh Presiden sebagai kepala negara. Apa salahnya orang mengkritik putusan hakim? Putusan hakim itu produk hukum kan sama seperti undang-undang. Undang-undang banyak dikritik, kenapa putusan hakim tidak boleh dikritik? Saya tidak menyalahkan orang mengkritik. Yang saya salahkan orang mencemarkan nama baik saya, menghina saya. Dan yang masuk kategori menghina ketika sudah masuk personal, dikatakan Anda bodoh, begitu? Betul. Jadi hanya sebatas itu, sebatas persoalan hinaan pribadi. Kalau soal putusannya yang kemudian diperdebatkan, dibilang ada sarpin efek, sarpinisme dan sebagainya, itu sah-sah saja kan? Saya tidak mempersoalkan itu. Dan kalau Mbak Najwa nanya sama saya mengenai putusan, saya juga tidak akan tanggapi. Karena hakim itu tidak boleh berkomentar terhadap putusan dan tidak juga boleh mengomentari putusan. Tapi sepanjang itu, di luar itu, berpengaruh terhadap diri saya dan mencemarkan nama baik saya, tentu saya akan menempuh jalur hukum seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan.